Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nah kali ini kita akan bahas lagi seputar dalam bidang pertanian. Nah kali ini kita akan kasih tahu buat teman-teman semua apa tips dan rahasianya gimana biar tanaman cabai bisa berbuah dengan lebat. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan ceritakan dan kita akan lihatkan ya gimana perkembangan daripada tanaman cabai yang alhamdulillah saya tanam. Kurang lebih umurnya itu sekitar 70 HST ya. Jadi pertama awal kita tanam itu di awal Januari, alhamdulillah sekarang sudah mulai angsur, mulai berbuah sesuai bertepatan sedikit lagi untuk pada bulan suci Ramadan. Nah, jadi kita akan lihat dulu ini tanaman yang cabai yang kita tanam. Nah oke teman-teman, nah, jadi ini tanaman yang cabai yang kita tanam ya. Alhamdulillah sudah mulai berbuah dan buahnya cukup lebat ya. Kita akan lihat ya tanaman cabai kita. Coba melihat. Oke, buahnya ini cukup banyak ya. Jadi nanti kan kita ceritakan apa aja kendala sih kalau kita nanam cabai itu ya, dan gimana cara ngatasinya. Ini udah mulai belajar berbuah dan insya Allah sih di bulan Ramadan insya Allah besok udah mulai panen ya. Oke. Ya, alhamdulillah buahnya cukup lebat. Kita ada beberapa tanaman ya. Beberapa tanaman. Oke, kita langsung aja kita bahas gimana tips dan rahasianya. Nah, oke teman-teman, jadi itu ya. Jadi kita udah lihat ya, tanamannya cukup subur ya dan buahnya juga cukup banyak dan alhamdulillah insyaallah akan kita mulai start panen tuh pada bulan Ramadan nanti. Oke, nah jadi kita mau kasih tahu dulu untuk gimana cara perawatannya ya. Untuk perawatannya itu kita di sini mungkin akan bahas dulu untuk apa sih penyakit yang biasa diderita ataupun dialami oleh pada tanaman cabai. Nah, yang pertama itu mungkin kendalanya adalah keriting ya. Nah, kita ada beberapa penyebabnya, bisa karena kondisi tanahnya yang kurang subur ataupun kurang baik. Hal ini disebabkan oleh karena dari pengolahannya ya, mulai dari pengolahan pengemburan ataupun pemberian pupuk. Karena kadang kadar pH ya, kadar pH ini bagusnya netral ya 7. Nah itu caranya gimana, kalau kemarin saya ngatasinya dengan cara untuk pemberian pupuk dolomit. Jadi pupuk dolomit itu seperti ini. Nah ya seperti ini ya. Jadi fungsi dari pupuk dolomit ini untuk bisa menetralkan kondisi tanah, sehingga tanah bisa lebih subur dan bisa kandungan nutrisi itu bisa terserap oleh pada tanaman dengan baik. Kemudian bisa juga terserang oleh hama penyakit ya, sehingga bisa terjadi penyakit keriting. Nah untuk solusi yang biasa, yang ini pengalaman ya, kita cerita tentang pengalaman yang saya lakukan. Saya menggunakan ini, mereknya tuh dagang Tocha ya. Saya menggunakan ini harganya sekitar 20-25 ribu ya kalau di tempat saya. Nah, ini ada juga sih yang lebih bagus lagi, 75 paket ya, itu lebih bagus lagi. Kalau ini sih harga standar, tapi karena saya aplikasikan ke tanaman saya yang kemarin memang saya perawatannya kurang baik sehingga banyak terjadi keriting gitu ya. Untuk pengaplikasiannya biasanya seminggu sekali sih, atau kita bisa lihat dari kondisi tanamannya. Kalau memang dia udah mulai nampak seperti keriting, bagusnya kita semprot, ataupun lebih rutinnya seminggu atau 2 hari sekali kita semprot pakai ini ya, untuk bisa mencegahnya terlebih dahulu, itu lebih bagus. Nah kemudian untuk hama penyakit, kita di sini gunakan Alika. Ini cukup ampuh ya dan cukup umum juga digunakan oleh para petani ya untuk mengusir hama. Kemudian kalau untuk jamur, di sini kita gunakan Antrakol. Nah, Antrakol juga cukup umum digunakan para petani. Pengaplikasiannya sih mau untuk jamur ataupun kayak hama juga ya, kayak Alika tadi itu seminggu sekali ya, cukup untuk bisa melakukan pengendalian ya. Tapi kita sebetulnya patokannya bisa lihat dari kondisi tanaman kita gitu ya. Untuk kira-kira memang butuh hama ini udah nampak mulai menyerang atau enggak gitu, baru kita akan penyemprotan gitu. Nah kemudian lanjut, kalau untuk pemupukannya di sini kita gunakan NPK ya, NPK Mutiara 16-16-16. Ini pupuk yang bagus ya, NPK komplit gitu ya. Jadi kita bisa gunakan pupuk ini untuk pengaplikasiannya pada tanaman cabai kita. Dan tambahan itu biasanya saya juga menggunakan CPN Pak Tani ini untuk bisa buah sih lebih fokusnya ya, biar buahnya bisa lebih besar dan lebih lebat gitu.
Nah oke teman-teman, jadi itu sih untuk apa ya, dan untuk pengaplikasian pupuk ya itu 10 hari sekali sih biasanya. Pokoknya rentan di tanggal di hari ke-7 ataupun hari ke-10 untuk pengaplikasiannya gitu. Oke, jadi teman-teman itu dulu mungkin untuk video kita kali ini, pembahasan tentang tips dan apa ya, rahasia agar tanaman cabai teman-teman semua bisa berbuah lebat dan tanamannya bisa subur. Nah mungkin itu aja, lebih dan kurang kita mohon maaf. Dan buat teman-teman semua yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini. Oke, sekian, lebih dan kurang mohon maaf. Salam petani milenial Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.